Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Jadi ini kita menginjak ke materi setelah UTS ya. Jadi kalau kemarin masih manual dengan tanpa listrik, sekarang ini yang hubungannya dengan listrik. Jadi listrik dari energi terbarukan. Jadi ada macam-macam ya listrik dari angin, dari air, dari sinar matahari, panas bumi dan sebagainya, air laut dan sebagainya. Kita bahas dari PLTP dulu, Bayu atau angin. Jadi ini banyak dikembangkan di negara-negara maju ya, seperti di Eropa yang mungkin anginnya besar ya, kayak di Belanda, di Jerman dan Denmark, kemudian dan di beberapa negara di Amerika ya, seperti itu. Kemudian kalau di Indonesia potensinya tidak terlalu banyak ya, karena sudah diteliti, karena di negara tropis sehingga kurang cepat anginnya. Tapi di Indonesia kita sudah memiliki PLTP yang besar ya, di Sidrap ada 30 tiang dengan kapasitas maksimal 75 MW. Kalau di daerah NTT dan NTB sebenarnya cocok, tapi untuk yang skala kecil-kecil, jadi di bawah 100 kW gitu ya. Ini yang sudah dikembangkan oleh Mas Ricky Elson di sana ya, dengan kincir angin mereka yang sangat bagus ya, dengan timnya ya, Lentera Nusantara itu. Jadi banyak juga dari mahasiswa kita elektronika yang kerja praktek di sana, sehingga sebenarnya mereka sudah dapat ilmunya, harusnya bisa membuat PLTP di Madura ya, dengan mengukur kecepatan angin selama 1 tahun di rata-rata berapa. Akhirnya mereka bisa mendesain bilah bambunya dan generatornya. Harusnya sudah bisa karena banyak yang KP di sana. Nah, ini saya harap nanti TA-TA selanjutnya itu bisa membuat PLTP yang cocok untuk wilayah Madura. Apalagi yang Madura juga banyak kepulauan ya, di pinggir pantai mestinya anginnya lebih besar daripada yang di daratan kayak itu. Ya, terus kemudian ini di dalam listrik Bayu itu ya, bilah bambu ya. Kemudian di dalamnya ada turbin atau generator. Nah, ini juga desainnya itu harus mengacu pada penelitian tentang kecepatan angin karena desainnya beda antara kecepatan tinggi, kecepatan rendah dan sebagainya. Ketika saya berbincang dengan Mas Ricky Elson waktu memberikan seminar di Trunojoyo ya, jadi desainnya berbeda. Jadi memang harus yang diperlukan adalah data angin dulu di wilayah tertentu, sehingga baru bisa mendesain bilahnya seberapa dan generatornya bagaimana. Nah, ini bisa jadi topik tugas akhir buat kalian yang ingin mengembangkan energi terbarukan di Madura. Ini ada dalamnya itu ya, ada rotor dan sebagainya. Ini ada generator ya, atau turbin seperti itu. Ya, mirip dinamo lah. Sebenarnya mirip juga dengan, tidak jauh beda dengan generator atau turbin untuk pembangkit tenaga listrik air. Cuma ini kan bentuknya lebih kecil daripada tenaga air, karena kan ditaruh atas. Kalau kan juga desainnya kan menyesuaikan seperti itu. Inilah pembangkit listrik tenaga surya. Ini Indonesia punya potensi yang besar ya. Menurut Kementerian SDM itu bisa 550.000 megawatt kapasitas yang bisa di Indonesia, karena kita di daerah tropis sehingga sinar matahari bersinar terus ya sepanjang hari ya. Kalau musim kemarau ya, kalau musim hujan mungkin juga berkurang, tapi sudah di rata-rata ya sekitar 50.000 megawatt. Ini sangat besar ya, dan ini sudah diterapkan di daerah-daerah yang jauh dari PLN ya. Kita kan punya perusahaan listrik negara PLN itu. Misalkan di daerah kepulauan atau daerah terpencil di pegunungan, itu yang cocok untuk ini. Seperti itu. Ini desain dari sistem solar cell sederhana ya. Ada panel surya, kemudian ada solar control charger, solar controller, kemudian ada aki untuk menyimpan dari energi listrik yang dihasilkan pada siang hari, sehingga malam hari bisa digunakan. Jadi kalau siang hari sebenarnya bisa langsung ya dari panel surya masuk ke controller. Ini sebenarnya controller ini untuk mengontrol yang masuk dan tegangan ke aki ini. Jadi kalau dari panel surya ini bisa sampai 20 volt ya
meskipun 12 volt, tapi kalau sangat panas dia bisa mencapai 20 volt. Pernah saya ukur ya. Ya, masukkan ke solar charger control ini untuk mengatur biar tegangannya tetap stabil di 12 volt ketika digunakan untuk mengecas aki biar tidak rusak, yaitu seperti itu. Dan ini juga solar charger control untuk mengatur penggunaan lampu pada malam hari ya. Kita mulai nyala kapan ya, ada sensornya juga ya. Ketika sudah redup matahari dia akan mengaktifkan akinya sehingga mensuplai lampu yang ada di jalan atau di rumah. Kemudian berapa lama juga bisa diatur seperti itu. Tadi gambaran singkat dari panel surya sederhana ya. Dan ini di rumah saya sudah masang ya dengan anak-anak dulu angkatan 13. Kita juga pernah masang di daerah Kokop seperti itu, dan Pulau Mandangin. Nah, listrik tenaga air ya, ini yang sering kita punya, yang paling banyak kita punya karena kita banyak wilayah air ya, terutama di daerah Brantas itu cabangnya banyak, anak-anak sungainya banyak, sehingga PLTA ini banyak di daerah sepanjang aliran Sungai Brantas ya, mulai dari Malang, Blitar, Tulungagung dan sebagainya. Jadi ini seperti PLTB tadi, Bayu Angin tadi, prinsipnya sama, yaitu kalau tadi yang menggerakkan angin, sekarang yang menggerakkan adalah air. Jadi ada turbin yang ditaruh di mana? Di dalam ya, kita kayak membangun bendungan, kemudian mengalirkan air ke saluran. Nah, salurannya itu ada kincirnya itu yang digunakan untuk memutar turbinnya. Ya, jadi tentu dengan desain yang bagus ya, biar airnya tidak masuk ke turbinnya kayak gitu. Nah, ini kita juga pernah kunjungan ke PLTA di daerah Brantas ya, di Malang. Itu waktu kunjungan juga kuliah ET ya, gara-gara pandemi kita juga tidak bisa kunjungan lagi seperti itu. Ya kalau saya harap bisa kunjungan ke Sidrap itu ya, ke Sulawesi. Ini ya, jadi ini desain dari hydropower plant. Jadi itu ada bendungan, ada air yang dibendung, kemudian menyalurkan air ke kincirnya atau turbinnya ini di bawah ini ya. Jadi generatornya itu ada di atas, nah kincirnya di bawah, sehingga yang memutar air, nah, kemudian airnya keluar ke sungai lagi. Nah itu dialirkan ke dari listrik kan dialirkan ke salurannya. Jadi kalau di bagian ada pembangkitan, distribusi seperti itu, di bagian distribusi yang menyalurkan. Nah sekarang adalah mengenai listrik tenaga gelombang air laut. Nah, gelombang laut itu banyak ya, ada yang onshore dan offshore gitu ya. Jadi air laut itu juga mempunyai potensi listrik yang besar karena dia ada pergerakan air ya di laut itu, sehingga dia bisa menggerakkan turbin ya, tentu dengan desain yang berbeda. Ini adalah contoh dari memanfaatkan gelombang air laut untuk mengalirkan listrik ya. Jadi ini membuat seperti pelampung-pelampung yang digunakan untuk menggerakkan turbin ya. Ya tentunya dengan desain yang sudah diperhitungkan gitu ya. Seperti itu. Jadi disalurkan dari air laut, desain alatnya, kemudian disalurkan ke pengaturan gitu ya. Terus kemudian didistribusikan. Ini offshore ini ya, offshore itu di dalam laut ya. Kalau di dalam laut itu seperti ini, jadi seperti kita membuat kincir itu ya, seperti ini. Ini kincirnya itu bisa model seperti kipas angin atau mungkin yang model horizontal ya, seperti ini. Ini juga desainnya, ini yang tadi yang vertikal, ini yang horizontal ini ya. Jadi seperti ini, turbinnya seperti ini. Nah, jadi arus memutar baling-balingnya. Ini juga sama. Ini yang di dalam laut ya. Ini di dalam laut ini seperti kincir angin di dalam laut kayak gitu.
Ini yang model onshore ya. Jadi kita desain pergerakan gelombang itu bisa menggerakkan turbinnya, tentunya dengan desain mekanik yang baik ya, dengan perhitungan yang baik, sehingga mereka seolah-olah kayak memutar turbinnya itu dengan pergerakan gelombang laut seperti itu. Nah, sekarang ini adalah pembangkit listrik tenaga panas bumi ya. Indonesia juga mempunyai potensi panas bumi yang sangat besar, jadi bisa dimanfaatkan di Jawa Barat sudah ada ya. Itu ya. Jadi itu sistemnya adalah uap panas yang dari bumi ya, digunakan tekanan uapnya ini digunakan untuk menggerakkan turbin. Ya, sama dengan pembangkit listrik tenaga batu bara ya. Jadi kalau batu bara atau gas itu dia memanaskan air, uap airnya itu yang digunakan, tekanan airnya itu untuk memutar turbin. Nah, prinsipnya sama. Kalau batu bara atau gas itu kan menggunakan energi fosil ya, jadi timbul limbah atau pencemaran udara ya, itulah. Nah, ini kalau panas bumi tidak ada limbah ya, karena dia alami ya, dari alam ya. Daripada uap panasnya terbuang percuma, dimanfaatkan untuk turbin seperti itu. Ini ya power plant dari pembangkit tenaga panas bumi seperti itu. Nah, berikutnya adalah tugas setelah UTS ya. Jadi sudah saya bilang ini hubungannya kalau setelah UTS dengan listrik ya. Pertama adalah memperbaiki lampu hemat energi atau LED. Saya kira sudah saya tunjukkan kemarin yang harus disiapkan. Kemudian membuat pembangkit listrik tenaga surya dari diode ya. Nanti diode dan CD bekas. Saya kira ini tutorialnya sudah banyak di YouTube, bisa dicari. Kemudian buat solar tracking ya. Kemudian memanen energi dari gelombang elektromagnetik. Kemudian kita yang terakhir membuat WAS-nya buat Tesla coil gitu ya. Jadi yang harus disiapkan microcontroller, Arduino atau STM, terserah kalian yang menguasainya yang mana. Sensor cahaya ini juga untuk solar tracking ya. Ya, ini bagian dari solar tracking ya, mikro dan sensor cahaya ya, dan kemudian lain yang digunakan. Kemudian untuk pembangkit listrik tenaga surya ada kawat email, kemudian juga ada diode zener, CD bekas dan sebagainya. Nanti bisa dicari tutorialnya di YouTube ya, membuat solar cell dari CD bekas. Nanti banyak sudah. Nah, kalian saran juga bisa membuat itu. Kemudian ini harvesting energi, ini komponennya ada kapasitor, diode, dan udah itu aja. Ya, nanti juga bisa dilihat komponennya di sana, karena macam-macam. Bisa macam-macam karena nanti tergantung desainnya, akhirnya ketemu berapa banyak yang ditangkap. Jadi itu menangkap gelombang radio yang di udara dijadikan menjadi energi listrik. Sebenarnya gelombang radio juga energi ya, energi listrik ya, cuma ini belum dimanfaatkan secara banyak untuk dirubah ke energi listrik. Terus berikutnya adalah Tesla coil ya. Ini sama dengan ini, kalau idenya adalah mengirim energi dari satu tempat ke tempat lain secara wireless tanpa kabel ya. Ya sama tadi menggunakan gelombang radio. Nah, kita membuat Tesla coil, ini adalah ide dari Tesla, orang yang sangat jenius di zamannya, yang membuat juga PLTA ya, yang memenangkan perang antara DC current dan AC current melawan penemu lampu itu siapa? Thomas Alva Edison. Jadi pertarungan antara Thomas Alva Edison dan Tesla coil yang akhirnya dimenangkan oleh Tesla pada waktu perebutan persaingan antara DC current dan AC current. Kalian bisa baca di internet kisahnya seperti apa. Dan yang Tesla ini idenya sangat luar biasa, sangat pintar, sangat cerdas. Banyak-banyak teknologi yang sekarang itu berasal dari ide-idenya dia, kayak remote control dan sebagainya. Ini wireless energi ini juga sudah dimanfaatkan ya, kayak wireless charging dan sebagainya. Nah, kita akan membuat Tesla coil ya dari kawat email, bisa beli atau bekas trafo, kemudian resistor 2K2, transistor TIP 41 Hz, kemudian kawat NDA. Nanti tutorialnya juga sudah banyak di YouTube, bisa kalian cari yang dibutuhkan apa saja. Jadi itu ya,
mengenai tugas setelah UTS saya kira sudah saya sampaikan di awal, jadi kalian tidak ada alasan lagi tidak ada komponen di tempat saya. Kalian sudah bisa menyiapkan untuk beli online mulai dari sekarang, jadi tugas sudah siap, jadi tidak ada lagi alasan tidak ada komponen di tempat kalian. Sekarang sudah zamannya online, kalian bisa beli online dari manapun dan kapanpun kayak gitu. Oke, itu aja penjelasan untuk materi setelah UTS. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.